Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sofia Bahratun Nafsiyah dengan NIM 2124026 dari kelas PAI 4B. Kali ini guna memenuhi UTS Psikologi Pendidikan yang mana tugasnya adalah membuat video. Kali ini saya akan menjelaskan video terkait mata kuliah tersebut dengan tema Sejarah Psikologi dan Psikologi Pendidikan. Nah, sebelum psikologi masuk mengkotak menjadi psikologi pendidikan, psikologi terlebih dahulu memiliki sejarahnya. Nah, sebelum masuk ke itu, kita harus mengetahui secara etimologi psikologi berasal dari bahasa Yunani yaitu psyche yang artinya jiwa dan logos yang artinya ilmu. Jadi, psikologi adalah ilmu yang membahas soal kejiwaan. Sebelum abad 19 atau lebih tepatnya di tahun 1879, itu psikologi belum menjadi sebuah ilmu yang mandiri. Itu masih menjadi bagian dari filsafat yang mana itu membahas soal hakikat kejiwaan. Nah, ini dibahas oleh beberapa tokoh pada masa itu seperti Plato, Aristoteles, dan itu mereka masih berdebat soal ilmu pengetahuan bawaan nature atau hasil pengalaman nurture. Nah, lalu psikologi ilmiah lahir pada tahun 1879 yang mana Wilhelm Wundt mendirikan laboratorium psikologi pertama di Leipzig, Jerman. Beliau, Wilhelm ini, memisahkan psikologi dari filsafat dan fisiologi dengan menggunakan metode eksperimen di laboratoriumnya. Nah, lalu memunculkan beberapa evolusi aliran setelah beliau ini, Wilhelm ini, yang mana yaitu aliran behaviorisme, Watson dan Skinner, yang menolak konsep jiwa yang tidak terlihat dan fokus pada perilaku yang dapat diamati. Yang kedua, psikoanalisis Sigmund Freud menekankan bahwa peran alam bawah sadar dalam membentuk kepribadian. Yang ketiga, humanistik dari Maslow dan Rogers fokus pada potensi manusia dan aktualisasi diri. Nah, jadi itu adalah sejarah perkembangan psikologi umum. Yang pertama dari pra-1809 atau masa Yunani yang masih di masa Plato dan Aristoteles. Yang kedua, setelah Wilhelm Wundt ini mendirikan laboratoriumnya di Leipzig, Jerman, sehingga terjadi pemisahan antara filsafat dan psikologi. Jadi yang dulunya psikologi menjadi bagian dari filsafat, ini terpecah menjadi sebuah ilmu mandiri. Gitu. Dan setelahnya barulah muncul beberapa aliran evolusi dari psikologi yang awalnya dicetuskan oleh Wilhelm Wundt itu. Seiring berkembangnya zaman, setelah adanya psikologi yang secara terperinci sudah dijelaskan di awal tadi, itu mulai terjadi pengkotakan. Yang salah satunya adalah psikologi pendidikan, yang mana hal ini muncul karena keresahan-keresahan bagaimana mengamati proses belajar manusia, atau agar tahu cara belajar manusia itu seperti apa. Dan psikologi pendidikan ini muncul sebagai cabang spesifik yang menerapkan prinsip psikologi dalam setting instruksional. Nah, tiga pionir utamanya yaitu William James dalam bukunya Talks to Teachers, ia menekankan pentingnya mengamati proses belajar mengajar di kelas untuk meningkatkan kualitas pendidikan. Yang kedua, John Dewey atau Bapak Pendidikan Progresif, ia berpendapat bahwa anak adalah pembelajar aktif atau learning by doing dan sekolah harus mampu melatih anak memecahkan masalah. Yang ketiga yaitu Edward L. Thorndike. Beliau ini fokus pada penilaian dan pengukuran. Ia meyakini bahwa psikologi pendidikan harus memiliki dasar ilmiah yang kuat dan berfokus pada kuantifikasi hasil belajar. Nah, sedang pada masa kontemporer atau perkembangan modern ini, yang mana revolusi kognitif sangat besar-besaran, pada pertengahan abad 20, fokus beralih dari sekadar perilaku yang terlihat ke bagaimana otak memproses informasi. Nah, Zheng Piaze menemukan teori tahapan perkembangan kognitif anak. Ia percaya bahwa cara berpikir anak berbeda secara kualitatif dengan orang dewasa tergantung usianya. Sedang menurut Lev Vygotsky menekankan konsep Zone of Proximal Development atau ZPD, di mana interaksi sosial dan budaya sangat menentukan keberhasilan belajar anak. Jadi psikologi yang awalnya untuk mengetahui kejiwaan yang mana pada saat itu masih menjadi bagian dari filsafat, kemudian mengkotak menjadi sebuah ilmu sendiri atau ilmu mandiri setelah adanya percobaan laboratorium oleh Wilhelm Wundt. Itu psikologi menjadi sebuah cabang ilmu sendiri atau ilmu sains sendiri. Dan setelahnya, karena keresahan atau beberapa masalah dalam pendidikan, bagaimana cara agar anak
atau manusia dipahami dari cara mereka belajar atau cara belajar yang baik bagi mereka itu gimana. Makanya muncul yang namanya psikologi pendidikan. Dan setelah adanya psikologi pendidikan dan pada masa modern ini dengan adanya globalisasi dan kemajuan teknologi segala macam, dan pada akhirnya terjadinya revolusi kognitif di mana pada masa post-truth era seperti saat ini informasi sangat cepat beredar sehingga otak memproses informasi itu bagaimana, itu juga menjadi salah satu kajian utama dalam psikologi pendidikan. Karena hal tersebut sangat mempengaruhi konsen belajar serta semangat belajar siswa atau peserta didik. Sekian dari saya Sofia Bahratunafsiyah, pamit undur diri, mohon maaf untuk segala tutur kata yang salah dan tidak saya sengaja. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.